Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang penting dan menarik, yaitu tentang hak dan kewajiban ya. Adapun tujuan atau capaian dari tema ini yaitu bagaimana lalu secara pengetahuan kita memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu pada implementasinya ya, capaian berikutnya secara implementasi kita dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Adapun materinya yaitu bagaimana lalu sejarah dan perkembangan hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya ya hak dan kewajiban. Berikutnya yaitu bagaimana dinamika dan tantangan atau problematika ya dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir bagaimana peran ya mahasiswa pemuda ya dalam menjaga atau menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, mengingat bagaimana lalu bahwa kita harus menjalankan hak sekaligus menjalankan kewajiban. Dua-duanya harus dijalankan karena kalau tidak seimbang maka akan terjadi disharmoni. Mari kita mulai diskusi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Dan di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Zulkifli, Febianto, dan juga Hilal. Ya, kita langsung masuk ke latar belakang. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Perihal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, tetapi mereka juga berkewajiban untuk mendirikan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan. Yang pertama ada hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Terus yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang berdasarkan hukum, peraturan, norma, atau kesepakatan tertentu. Kewajiban dapat bersifat moral, sosial, atau hukum dan biasanya berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Oke, sekarang kita masuk ke hak warga negara. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Lalu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Lalu ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Lalu ada hak atas keberlangsungan hidup. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 27C ayat 1. Hak warga negara. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Hak atas kemakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Hak untuk memiliki hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 281 ayat 1.
Kewajiban warga negara. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. 3. Wajib menghormati HAM orang lain. Pasal 28J ayat 1 menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban warga negara. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 6. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara. 7. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam kurung pembukaan UUD 1945 alinea 1. 8. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Dalam kurung pembukaan UUD 1945 alinea 4. 9. Setiap warga negara wajib membayar retribusi dan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 10. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. 11. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 12. Setiap warga negara berkewajiban menyampaikan pendapat dan aspirasinya di muka umum. 13. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga ketuhanan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hal yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memilih dalam pemilu. Hak-hak ini memungkinkan warga negara untuk menjalani kehidupan yang layak dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Secara keseluruhan, hak dan kewajiban warga negara saling melengkapi. Hak memberikan kebebasan dan perlindungan, sementara kewajiban memastikan bahwa negara tetap berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang adalah dasar terciptanya masyarakat yang harmonis dan negara yang maju. Sejarah dan perkembangan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Nusantara dibagi menjadi 3 golongan dengan hak yang berbeda. Ada Eropa, Timur Asing, dan pribumi, di mana pribumi memiliki hak yang paling terbatas. Setelah kemerdekaan 1945, untuk pertama kalinya Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kesejahteraan hak semua warga negara, terutama dalam hukum dan pemerintahan. Pada masa Orde Lama, Undang-Undang Dasar sementara 1950 memberikan pengaturan lebih rinci tentang hak-hak warga negara. Namun di Orde Baru, beberapa hak politik mengalami pembatasan meski pembangunan ekonomi meningkat. Perubahan besar terjadi setelah Reformasi 1998. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menambahkan bab khusus tentang HAM dan memperluas hak warga negara, termasuk hak hidup, pendidikan, pekerjaan, dan berpendapat. Kewajiban warga negara juga diatur lebih jelas, seperti membela negara, mengikuti pendidikan dasar, menaati hukum, membayar pajak. Saat ini pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terus disempurnakan melalui berbagai undang-undang untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan bernegara. Esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara.
Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang saling terkait dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak warga negara mencakup segala kebebasan dan perlindungan yang diberikan oleh negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan martabat setiap individu. Sementara itu, kewajiban warga negara meliputi tanggung jawab untuk mematuhi hukum, membayar pajak, serta berpartisipasi dalam pembangunan negara demi tercapainya tujuan bersama. Kedua hal ini esensial untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, karena tanpa pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang, suatu negara tidak dapat berkembang dengan baik. Izin menjawab pertanyaan nomor 3 tentang dinamika dan tantangan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dinamika hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan hukum, reformasi demokrasi, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan merupakan bagian dari dinamika. Tantangan. Yang pertama, ketimpangan dalam pemenuhan hak pendidikan kesehatan. 2. Kurangnya kesadaran akan kewajiban seperti membayar pajak dan menaati hukum. Yang ketiga, ancaman intoleransi dan pelanggaran HAM. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum dan keadilan sosial. Hari Jumat memungut kerang, tumis dikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sampai bertemu di semester depan.